Waktu saya mau berangkat, mami nangis ya. Dia sudah tahu bahwa itu pertemuan terakhir dengan saya. Saya udah ngomong sama mami saya, oke, saya pemberian dulu kan. Nah, saya juga berlutut sama mami, saya minta berkat juga sama mami. Ya, mami, kita mau berangkat, mami nangis. Luar biasa ya, luar biasa. Terima kasih Pak Mulia. Tema kita ya hari ini adalah kematian dan penantian orang percaya. Ya, tadi di awal kita sudah lihat ya bagaimana kita bermarturia. Ternyata bukan hanya berdiakonia saja. Ya, saudara-saudara kita yang lain ini sudah dia meresponi langsung bermarturia ya dengan all out ya. Mereka bukan apa namanya pendeta ya, mereka bukan apa namanya orang-orang yang khusus sekolah teologi ya. Mereka memang ikut kelas evangelis ya di Hagios dan mereka langsung meresponi ya setelah kita teriak untuk bermarturia berdiakonia. Mereka hanyalah orang-orang awam yang cinta Tuhan dan meresponi, dan orang banyak dibaptis ya. Dan orang-orang ini adalah pengusaha. Nah, tolong buka tadi 2 Timotius 4 ayat 1 yang 2 Timotius 4 ayat 1. Mereka hanyalah pengusaha, tetapi mereka cinta Tuhan. Sebetulnya untuk menjadi pelaku-pelaku firman itu nggak butuh pendeta ya, hanya dibutuhkan orang-orang yang mau meresponi. Dari dulu ya, nabi-nabi dibangkitkan, para rasul dibangkitkan, justru bukan dari orang-orang yang sekolah formal seperti para imam dan ahli Taurat, orang Farisi, tetapi mereka dari orang-orang awam yang dididik secara informal oleh Tuhan Yesus. Kalau sinagog di zaman Tuhan Yesus adalah sebuah bangunan, sinagog itu syaratnya 12+1 untuk mendirikan sinagog ya. Jadi Yesus itu adalah sebuah sinagog. Kalau di zaman Tuhan Yesus, para murid, para matetai atau para talmidim, dari Talmud, talmidim ya. Talmidim itu bebas memilih muridnya. Para matetai ya boleh memilih gurunya. Tetapi hari itu di zaman Yesus, Yesus sendiri yang memilih para muridnya. Yesus sendiri yang memilih ke-12 muridnya ini. 12+1 syarat sinagog. Makanya di dalam Kisah Rasul 1 disebutkan biarlah tempatnya digantikan orang, maksudnya Yudas. Tapi itu juga lagi cerita tentang suku Dan ya. Suku Dan kan di-replace karena dia menyembah berhala. Sampai suku Dan itu dari zaman hakim-hakim sampai dengan zaman pembuangan, sampai dengan ketika Israel ditaklukkan oleh Assyria, mereka itu menyembah berhala. Makanya diusir, dikeluarkan dari Israel. Ya, mereka menyembah efod itu ya. Patungnya Mika itu loh, patung sesembahannya Mika itu. Suku Dan itu menyembah berhala. Makanya dikeluarkan dari suku Israel. Makanya kalau kita lihat di Wahyu 7, ya, di dalam Wahyu 7 ada 144.000 orang Israel yang dimeterai, ya, ada 12.000 itu ya. Maka suku Dan itu nggak ada di situ. Ya, kalau Anda kemarin belajar di hakim-hakim itu ya, suku Dan itu yang dikeluarkan karena mereka menyembah patungnya Mika, berhalanya Mika. Nah, Anda lihat di Embun Pagi ya, untuk lebih lengkapnya selama seminggu ini saya cerita tentang Allah ilusi. Dan itu ada di dalam gereja. Justru gedung gereja menghadirkan Allah ilusi buat Anda. Sehingga ketika Anda datang kepada gereja yang bergedung, itu Anda sedang tidak datang kepada Tuhan Yesus, tetapi Anda datang kepada sebuah Yesus hasil ilusi para pemimpin gereja itu.
para pendeta di gereja itu. Mau yang gereja Katolik, mau yang gereja karismatik, sami mawon, mau yang GKI, mau yang sami mawon. Loh, Katolik nggak bener dong. Oh, siapa bilang? Katolik yang mana dulu nih? Bukan masalah ada patung Yesusnya, tetapi apa yang diajarkan. Beda lagi. Patung Yesusnya nggak masalah. Tidak ada yang masalah dengan patung Yesusnya. Salah itu orang-orang karismatik yang mengatakan orang Katolik menyembah berhala. Salah. Anda nggak paham. Ya, Anda masih cetek ilmunya. Tetapi ketika orang-orang menyembah sesuatu dan menciptakan ajarannya sendiri yang tidak ada di Alkitab, yang justru tidak sesuai dengan isi Alkitab, itulah penyembahan berhala, itu yang dimaksud menyembah berhala. Karena Harun waktu ada patung lembu emas itu, dia bikin patung lembu emas, dia bilang sama orang Israel, hai orang Israel, inilah Yehova Elohimmu. Suku Dan juga berkata begitu, inilah Yehova, patungnya itu ya, inilah Yehova Tuhan yang kita sembah. Nah itu sama dengan gereja-gereja di masa sekarang, inilah Tuhan Yesus, sembahlah dia. Dari mana yang kita sembah? Karena ini kan era rohania, bukan era fisikal lagi. Makanya kemudian gereja Katolik berani membuat patung itu. Karena tidak ada masalah dengan patung itu. Yang masalah adalah pengajaran di dalamnya apa. Ketika pengajarannya tidak bermarturia, berdiakonia, tidak mengajarkan mengasihi, mengampuni, memberkati musuh-musuhmu, itulah Yesus yang palsu. Itulah ajaran palsu. Itulah Injil yang lain. Ya, itulah Injil yang lain. Nah, itu yang kita mau singkirkan, berhala-berhala, ilusi-ilusi Tuhan itu dari hidup kita. Ya, di dalam 2 Timotius 4, ya, lihat ya, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan kerajaannya. Lanjut yang guru-guru palsu, yang akan ada guru-guru palsu. Di hari-hari ini akan ada guru-guru palsu yang mengajarkan bukan untuk mengasihi, mengampuni, memberkati. Allah lebih mencintai kebenaran daripada perdamaian. Itu guru palsu. Ketika Tuhan lebih mencintai yang namanya kebenaran daripada perdamaian, itu adalah guru palsu. Karena kebenaran orang itu relatif, kecuali Tuhan datang di mukamu, di hadapan 2 juta orang seperti zaman Musa itu, lalu mengatakan ini kebenaran. Nah, itu cerita lain. Tapi kalau Anda sendiri kebenarannya hasil dari menafsirkan, ya, maka Anda akan punya kebenaran sendiri. Ya, mereka tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran sehat apa? Kasihilah musuhmu. Ya kan? Hiduplah berdamai dengan semua orang. Itu ajaran yang sehat. Oh enggak, harus trinitas. Itulah Tuhan palsu. Itulah ajaran palsu. Mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau dari sisi ajaran dogma itu mereka minta paksa kudu trinitas, enggak trinitas dipaksa, biar mereka enggak bisa cara menjelaskannya, dipaksa bagaimana menjelaskannya. Ya, mereka sibuk dengan trinitas, lupa berdiakonia, lupa bermarturia. Mereka sibuk saling menyerang, ya, gereja-gereja lain yang tidak trinitas dihajar, para teolog-teolog yang tidak trinitas dihajar, mereka lupa berdiakonia dan bermarturia. Terus apa gunanya setelah kamu tahu trinitas? Kamu aja ngajar trinitas aja nggak becus. Makanya saya bikin sayembara, yang bisa debat trinitas menang lawan saya kasih uang 10 juta rupiah. Nggak akan ada yang bisa jelasin, Billy Graham aja nggak bisa jelasin. Saya bukan menolak trinitas, saya dari gereja trinitas sama. Cuman jangan belagu gitu loh. Jangan kita sok-sokan, ya, sok kita paling trinitas, yang lain salah semua. Lalu trinitas yang dijelaskan aja kita dulu pernah bikin di sini kan, ternyata semua triteis, ya 90% triteis. Yang benar-benar bisa menjelaskan trinitas cuma 1 orang untuk mandu kita. Yang lain triteis atau mereka bingung. Ya kan?
Lalu di pihak gereja yang lain sibuk dengan apa? Yang penting ya kamu itu harus perpuluhan, persembahan. Semua khotbah-khotbah ujungnya persembahan, perpuluhan, persembahan tatangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jemaat yang nggak bisa bayar sekolah, pendetanya beli jet pribadi. Pendetanya pakai jam tangan 15 miliar. Jemaatnya bayar sekolah aja nggak sanggup. Itulah guru-guru palsu yang dikumpulkan untuk mengajar memuaskan telinganya. Pokoknya di kuping itu enak. Hore, 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 hore. Pokoknya yang hura-hura itu loh. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan semua. Tepuk tangan untuk Tuhan. Padahal tepuk tangannya buat dia. Nah, ditepuk tangan nih. Makanya menghasilkan pendeta-pendeta selebritis. Ya, yang merasa dia adalah selebritis. Gak heran, muridnya pun berkata, ya istrinya pendeta ini yang ngomong, wah suami itu kan selebritis sekarang, gundulmu peang selebritis, hamba congos, sama seperti saya, hamba congos. Kita bukan selebritis. Kalau sampai kita jadi selebritis, lalu Tuhan jadi apa? Jadi joker. Yang bener aja loh, jadi badutnya Tuhan. Jangan main-main loh. Ketika hamba Tuhan pendeta jadi selebritis, maka Tuhan Yesus di situ jadi joker. Ini cuma buat badut-badutan doang, pajangan doang, lucu-lucuan. Anda tidak melakukan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, benar-benar Tuhanmu. Oh, hati-hati ketika hamba-hamba Tuhan tidak lagi memberitakan Yesus yang satu-satunya kurios Adonai dalam hidupmu, tapi mengajarkan Yesusnya sebagai joker, pajangan doang. Anda jadi selebritisnya. Berkat saya, maka semua orang, ya, gerejanya penuh nyolongin dari jemaatnya orang lain, mindahin dari Katolik, mindahin dari GKJ. Nah, ini orang-orang betel loh, sama begitu. Coba saya mau tanya orang betel, coba hitung jemaatnya, berapa persentase yang pindahan dari gereja lain, berapa persentase yang dari orang Islam, hitung aja. Nggak nyampe 1% yang dari orang Islam. 99% ketika gereja Betel bikin jemaat, pasti jemaatnya dari gereja lain. Hayo, kamu nggak mau jujur kok. Nggak cuma Betel, banyak gereja karismatik juga begitu. Nah, kalau di kita banyak dari orang Islam, ya. Di kita itu banyak dari orang Islam, dari murtadin semua. Ya kan? Banyak. Yang dari gereja lain juga ada, itu harus kita gembalakan juga. Kita nggak urusan. Tetapi yang dari orang Islam, karena kita melakukan marturia. Tadi Pak Thomas, Bu Vivin, CS dari tim, Pak Samuel Gerianto, Pak Bahtiar, jalan masuk. Banyak orang-orang Badui dibaptis. Itu marturia, bukan malah baptisin orang Katolik. Orang sudah ke gereja GKI, udah ke gereja Katolik, dibaptis, baptisnya dulu percik, sekarang Islam, bedanya apa? Nah itu kamu arti baptis saja nggak ngerti. Guru-guru palsu. Anda lihat ketika orang-orang datang kepada Tuhan ilusi, maka yang terjadi adalah guru-guru palsu yang mengajar. Mereka terima ajaran-ajaran palsu yang flow-nya bukan kasih. Mereka cerita tentang kasih, tapi prakteknya bukan kasih. Mereka cerita kasih, tapi prakteknya bukan kasih. Buktinya apa? Masih pakai jam tangan 15 miliar. Serius. Itu bukan kasih. Kalau kamu penuh kasih, jam tanganmu akan dijual untuk kasih makan orang-orang. Kalau kamu masih suka pakai jam tangan 15 miliar, kamu tidak penuh dengan kasih. Amit-amit ya. Amit-amit. Wah iri Pak, oh bukan iri, saya kan ngasih tahu Anda. Kalau pendetamu masih pakai jam tangan 15 miliar, pendeta masih pakai jam tangan 15 miliar, dia bukan meneladani Yesus, entah siapa yang dia teladani. Ada dia pendeta loh. Kalau pengusaha masih mending, itu pun salah gitu ya, itu pun salah. Itu mau ada pengusaha pun kalau pakai jam tangan 15 miliar, saya
terpengking dalam nama Yesus, Anda bukan pengikut Yesus. Seharusnya harta yang Tuhan percayakan kepadamu itu untuk dibagikan kepada orang miskin. Ya kan? Harus upayakan kan? Makanya ada perumpamaan talenta kan? Nah, nanti kapan-kapan kita belajar tentang talenta. Yang punya satu talenta ini artinya Anda yang tidak bisa memberitakan Injil, tidak bisa melakukan. Itu kan ada jiwa-jiwa itu. Ada apa? Investasikan talentamu kepada orang-orang yang melakukan pekabaran Injil, yang berdiakonia, bermarturia dengan rajin. Kepada Damaris dan kepada timnya Pak Thomas Tejo tadi. Pada Galarua. Investasikan uangmu di sana. Itulah satu talenta. Ya, nanti kita jelaskan mengapa bisa begitu nanti lain kali, jangan sekarang. Nah, orang-orang yang terjebak dari ini, kita balik ke ayat 1 yang 2 Timotius 4 ayat 1-nya. Sehingga orang-orang yang hidup dalam ajaran palsu ini, ya, mereka dia tidak, kok ayat 1 sih, bukan. Ayat berapa tadi ya? Mengenai aku, kematianku sudah dekat. Coba cek dulu. Mereka, 4 dulu. Ayat 4 dulu. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Tutup. Akhirnya mereka cuma tinggal dongeng-dongeng. Cium sepatu. Ya, jeblak-jeblak. Yang dikejar datang ke gereja jeblak-jeblak. Ekstrimnya mereka juga nggak percaya mujizat. Ya, ada yang nggak percaya mujizat, ada yang ngejar mujizat. Nah, yang satu mengejar mujizat, yang satu tidak percaya mujizat lagi, nggak ada lagi mujizat. Intinya pokoknya pengajaran-pengajaran itu akhirnya pokoknya dogmatis sekali, teoritis. Nah kalau saya uji, Anda pengen ngalamin, uji. Omongan saya pun diuji. Anda coba talentamu ya, yang Anda yang tidak bisa berdiakonia, bermarturia secara langsung. Artinya Anda kan punya satu talenta, yaitu uangmu. Kasihkan ke Damaris, kasihkan untuk pelayanan Pak Thomas Tejo dari penginjilan, kasihkan ke Hagios Internasional. Ya, itu kan berbuah. Jiwa-jiwa. Untuk bermarturia, berdiakonia. Jadi bukan dongeng. Dongeng itu artinya apa? Nggak benar-benar ada. Yang real apa? Ya uji, supaya jangan jadi dongeng. Uji yang benar. Buktikan saya ngomong benar apa salah. Buktikan dong. Jangan takut. Perpuluhan jangan ke pendeta yang pakai jam tangan 15 miliar. Perpuluhan kasih ke Damaris. Perpuluhan kasih untuk penginjilan. Kalau Anda bisa sendiri, turun sendiri, bagus. Kalau Anda belum punya nyali, kasihkan dulu ke Damaris, kasihkan dulu ke timnya Pak Thomas Tejo nanti ke yayasan. Kasihkan dulu ke Hagios Internasional gitu ya. Rekeningnya ada di websitenya. Nah, itu ada pertanggungjawabannya. Kita buka nanti, kita nggak main-main. Ya, masuk yang rekening yang di Hagios itu kita nggak main-main. Nanti sampai jadi nanti baru rekeningnya kita ganti pakai nama rekening gereja ya, Hagios Internasional. Anda bisa isi ke PayPal-nya juga. Buktikan kalau nggak percaya. Ya dong, supaya jangan cuma dongeng. Tetapi bagus kalau Anda bisa melakukannya sendiri, bermarturia dan berdiakonia. Artinya Anda tidak punya hanya satu talenta, tapi 2 atau 3 atau bahkan 5 talenta. Seperti saya. Ya kan? Makanya saya bilang, kenapa Pak Paul begini? Karena ini kesempatan kedua saya untuk menginvestasikan 5 talenta ini. Makanya kita punya banyak sekali proyek-proyek pelayanan dan semua Tuhan berkati, Tuhan bisa berkati jalan semua. Nah, lanjut ayat 5 yang. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala harsa bala menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu paling penting ya. Paling penting, memberitakan Injil, tugas pelayanan kita. Lanjut. Nah ini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Bagaimana Rasul Paulus bisa tahu? Katanya kita tidak berhak atas kematian kita. Oh, kita tahu kalau kita mau mati. Kita tahu kapan kita mati. Kalau Anda punya rema di dalam hidupmu. Nah, itu dia. Nah, kita mau balik lagi ke pelajaran kemarin. Kemarin kita belajar baptisan Roh Kudus, apakah Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus.
Dan sempat saya juga kasih, nanti Anda bisa nonton videonya sebelum saya upload lagi ya di Joseph Paul Zhang, saya belum sempat, tentang mendengar suara Tuhan. Nah, beberapa orang di kelas evangelis, ya kita ada Desember ada kelas evangelis, nanti Februari ada mulai kelas evangelis baru, yang Desember sudah penuh, ya itu nanti kita mulai tanggal 14 Desember, nanti hari Selasa ya, karena tanggal 7 saya menyelesaikan kelas Ibrani dulu. Nanti Februari kita ada kelas evangelis yang baru, ya Anda bisa mendaftar dari sekarang untuk Februari, ya kelas evangelis. Nanti materinya banyak saya rubah, saya perpadat, saya ada bikin video baru. Anda yang belum member, join member, Anda nggak bisa ikut kelas, Anda bisa ikut join member, nanti videonya banyak yang saya ganti baru ya. Sabar karena belum, nanti ada video-video di join membernya Joseph Paul Zhang YouTube, itu saya ganti baru video-videonya yang member dari kelas disciples, evangelis, apologetik, apostolik, itu banyak yang saya ganti baru. Nanti ya Anda update, tetap stay di membership. Kalau Anda nggak sempat ikut kelas yang sudah setahun, nanti kita kirim sertifikat. Membership yang sudah setahun, kan ada ikonnya ada setahun. Nah itu nanti saya kirim sertifikat juga. Ya, untuk membership itu luar biasa. Nah, saudara, orang-orang yang tidak mendengar suara Tuhan, orang-orang yang tidak punya rema dalam hidupnya, maka dia nggak bisa dengar suara Tuhan. Orang-orang yang ngaku-ngaku dengar suara Tuhan, tetapi dia tidak suka baca firman Tuhan, maka dia pembohong, atau dia sedang berilusi, atau dia sedang schizofren, memang sakit. Apa suara Tuhan benar? Enggak. Itu ilusinya dia. Karena suara Tuhan, ya, suara dari Roh Kudus adalah firman Allah yang hidup. Rema itulah suara Tuhan. Dan rema itu begitu kuat sampai menggaung menjadi sebuah tuntunan dalam hidupmu. Makanya ada beberapa orang yang tahu kapan dia mati. Contohnya saya. Kan contohnya sombong lagi dibilangi. Bukan. Makanya saya nggak takut mati. Karena saya sudah tahu kapan matinya. Makanya saya begini-begini, sudah tahu. Nah, kebetulan dengan orang tua saya. Waktu ayah saya mau meninggal tahun 99, saya sudah tahu. Posisinya seperti apa juga saya sudah tahu. Posisi meninggalnya ayah saya. Posisi meninggalnya ayah saya tahu. Tuhan udah kasih tahu saya. Terus kemudian saya cepat-cepat pulang. Saya temuin ayah saya. Tapi sudah siap meninggal. Karena tahun sebelumnya Papi juga ngomong, saya pertama saya kira bercanda. Ternyata saya tadi kasih tahu sama Tuhan, Papi sudah siap meninggal. Papi bilang sudah. Karena Papi saya bilang tahun 98 ya, Papi saya bilang tahun depan nanti Papi meninggal. Bener ya, meninggal beneran itu ya, tahun berikutnya. Saya baru menikah, anak saya masih, istri saya masih hamil, anak saya yang pertama si Wesley itu ya, tahun 99. Demikian juga dengan ibu saya. Waktu ibu saya meninggal, saya udah tahu meninggal. Saya sampai bilang sama kakak saya tegur kakak saya waktu itu ya, rawat dengan sungguh-sungguh ya, supaya anakmu melihat kamu merawat orang tuamu, nanti kamu dapat hal yang baik. Supaya anakmu melihat dengan matanya kamu merawat si mami, supaya kamu dapat hal yang baik. Mereka belajar teladan darimu. Meninggal beneran ya, meninggal beneran. Saya tahu, saya ngomong sama istri saya ini, apa bisa ini nggak ya, bisa dapat nggak ya, mami bisa lewat nggak ya? Saya doa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh Tuhan, bisa ke ini. Enggak, karena memang sebelum berangkat kita sudah kasih tahu ya. Waktu saya belum berangkat itu, ya, mami saya doakan anak-anak saya, kita berlutut ya. Kita berlutut, kita didoakan. Saya bilang, kamu semua berlutut, minta mami doain kalian semua, minta berkat. Nah, kita semua berlutut, ya, sojakui ya, nama orang Cina bilang sojakui. Terus mami kasih berkat buat anak-anak saya dan buat istri saya, karena saya sudah berangkat lebih dahulu. Waktu saya mau berangkat, mami nangis ya. Dia sudah tahu bahwa itu pertemuan terakhir dengan saya. Terus saya udah ngomong sama mami saya, oke, saya pemberian dulu kan. Nah, saya juga berlutut sama mami, saya minta berkat juga sama mami. Ya, mami, kita mau berangkat, mami nangis. Karena tahu itu kan kita terakhir ketemu. Tapi kan kita ada teknologi kan, itu seperti delay, seperti delay ya, seperti delay kehilangan yang delay. Kita telepon-teleponan masih dengan semua.
Dan tiba-tiba mami lagi sehat, tiba-tiba drop karena ada banyak kabar baik, termasuk kewarganegaraan saya di ACC ya, termasuk kabar-kabar baik yang lain. Mami saya banyak dalam hidupnya, mami saya punya 3 PR, ya 3 pekerjaan besar buat keluarga kami, dan 3-tiganya itu sudah diselesaikan. Nah, karena terlalu banyak kabar sukacita tahun itu, mungkin ya, karena tahun itu banyak kabar sukacita, nggak kuat kali ya. Orang kan kalau terlalu sukacita kan nggak kuat dia. Hormonnya melonjak begitu, drop kesehatannya. Habis kesehatannya drop, ya meninggal. Nggak pakai lama, cuma 3 hari, nggak bikin susah. Bersyukur ya kalau orang meninggal seperti itu. Orang kalau meninggalnya dengan lancar begitu, nggak bikin susah, nggak bikin ruwet, pokoknya di rumah itu nggak bikin ruwet, bahagia kan? Coba anak-anaknya juga nggak ruwet, dia sendiri juga nggak jadi beban. Kita semua ingin meninggalnya dengan cara yang enak begitu, hilang begitu ya, seperti tiba-tiba sirna begitu loh, seperti cahaya itu tiba-tiba sirna, hilang begitu. Nah, teman, tapi saya juga begitu dulu ya. Sedih nggak? Nggak. Wah, sadis banget. Oh, bukan sedih lah. Itulah hari ini kita mau belajar. Supaya Anda mempersiapkan kematian Anda dengan benar. Supaya setiap kita, orang tua, persiapkan kematian kita, jangan sampai bikin susah anak-anak kita. Hari ini kita mau belajar itu. Ya, supaya anak-anak, ya namanya orang pergi lama ya kehilangan. Kematian adalah sebuah pergi yang lama. Sebab kita akan ketemu lagi. Itu bukan retorika. Kalau Anda jadikan itu retorika, ya Anda nangis. Anda akan nangis Bombay. Tapi kalau Anda benar-benar ngerti konsep ini di dalam Tuhan, bahwa kita ini benar-benar hanya lewat. Ini tuh hanya casing. Anda akan ngerti. Ya namanya sedih-sedih, kita punya emosi, kita punya hormon-hormon. Tetapi kalau Anda punya rema di dalam hidupmu, kematian ini nggak menjadi suatu hal yang luar biasa. Ayah saya pun sampai hari ini masih mengimpini saya. Nggak berasa ayah itu hilang apa enggak. Pengajaran yang saya ajarkan kepada Anda itu dari ayah saya teruskan kepada Anda. Yang beliau dulu belum bisa menyimpulkan mengapa, kemudian Tuhan Yesus dengan baiknya memberikan kepada saya mengapa. Sehingga saya bisa nerusin, duduk papi salah di sini. Wah, saya ngimpi aja bisa ngomong ya, duduk papi salah di sini loh, Pi. Saya nggak tahu lagi sedang ngomong apa, tapi itu saya ketemu papi saya dalam mimpi itu, saya ngomong sama papi saya, dulu papi salah tuh di sini. Makanya dulu nggak bisa papi. Saya nggak tahu tuh, dan namanya orang ngimpi kan, saya nggak tahu tuh. Papi kita lagi ngomong apa, pokoknya saya duduk sama-sama, kayak seperti biasa kita lagi ngobrol debat gitu kan. Saya kan suka debat dengan papi saya kan, kalau malam-malam itu kan. Sampai jam 4 pagi tuh kalau kita debat itu ya, kita ngobrol-ngobrol kadang-kadang sampai jam 6 pagi sampai terang benderang gitu ya. Terus saya ngomong sama papi saya, dulu papi salahnya di sini. Terus saya pagi bangun saya kasih senyum-senyum. Iya juga ya, memang papi yang diajarkan dulu nggak kelar, nggak selesai, dan dia sendiri gagal karena dia nggak ngerti salahnya di mana ya. Tapi saya bilang setelah saya mengerti ya, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya ngeh semua yang papi saya ajarkan. Dan hari ini yang saya ajarkan tentang marturia, diakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati, itu adalah debat saya dengan papi saya selama puluhan tahun tentang Trinitas. Apa itu debat dengan papi saya sama saya hidup dari saya SMP sampai saya usia 25 tahun tuh ya, 10 tahun ya, saya debat itu ya. Bahkan dari saya SD itu saya debat dengan papi saya itu, dari saya SD itu ya. Debat agama, debat filosofi, debat segala macam. Papi saya itu hobi baca buku soalnya ya. Nah, rema itu yang akan membuat kita bisa menghidupi. Dan rema yang kita miliki, ketika kita meninggal nanti, rema itu nanti akan tinggal di sini. Dan rema itu yang kemudian akan hidup bersama dengan Anda. Itulah makanya Yesus berkata, adalah lebih baik ketika aku pergi. Karena ketika aku pergi, Roh Kudus turun pada kamu. Ketika Yesus masih di bumi ini, ya, pengajaran-pengajaran itu tidak bisa menjadi rema.
Sulit sekali orang untuk memahami. Tapi kalau Yesus mati terus kita melihat apa yang namanya kasih. Ya. Nah, saya mau share screen, tolong ya di anu dulu. Saya mau share screen dulu. Mana tadi? Ya, saya tunjukkan kepada Anda. Mendengar suara Tuhan. Ya, kan kita kemarin sudah belajar ya bahwa logos yang menjadi rema. Logos jadi rema, kenapa bisa logos jadi rema? Karena ada agape. Kalau Anda baca logos, terus Anda melakukan agape, kasih, mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia, marturia, hidup dalam kekudusan, ya, maka semua logos yang Anda baca, Anda tiba-tiba ngeh. Kenapa bisa ngeh? Ya karena Anda praktek. Jadi ngeh, oh ini kan seperti manual. Waktu Anda praktek, Anda praktek, terus Anda baca manualnya, Anda ngeh, dan itulah rema. Nah, rema inilah Roh Kudus. Logos inilah Alkitab, ya kan? Inilah Alkitab, kemudian Anda lakukan agape, lalu tiba-tiba Anda ngeh dengan yang Anda baca. Itulah Roh Kudus. Jangan khawatir sesat. Kalau Anda hidupnya di dalam kasih, kasih itu bukan seks ya. Laki-laki perempuan, seks itu kasih. Oh bukan, itu nafsu. Homoseksual itu bukan kasih, itu nafsu. Bedakan antara kasih agape. Sahabat itu bukan kasih, itu filio. Yang dimaksud adalah kasih itu agape. Ya, makanya 3 kali Yesus bertanya sama Petrus. Petrus, kamu agape sama aku? Petrus bilang, ah Tuhan, kamu tahu aku ini kan cuman ada pamrihnya, filio. Filio itu adalah kasih take and give. Ya, ini seks ya. Jangan bedain ya, jangan samakan ya. Nah, take and give. Jadi Anda suami istri, kalau hubungan Anda take and give, maka Anda filio. Padahal kasih yang sempurna itu agape. Kalau istrimu, suamimu sudah tidak bisa diajak take and give, maka saatnya Anda melakukan agape. Give tanpa memberi, tanpa berharap kembali. Ya, memberi tanpa berharap kembali. Itulah agape. Nah, itulah gini. Kalau Anda baca Alkitab, lalu Anda punya agape, maka Anda akan punya rema. Rema itulah Roh Kudus. Anda penuh dengan rema, itulah namanya penuh dengan Roh Kudus. Jadi jangan berkata bahwa Roh Kudus itu sosok 3 dimensi yang bikin Anda kesambet, kesurupan. Kemudian di situ rema ini ya saking kuatnya bergema. Maka rema itu akan menjadi suara Roh Kudus. Ya kan? Karena rema itu Roh Kudus tadi. Perkataanku adalah roh yang hidup. Ada di mana ayatnya? Yohanes 6 ayat 63. Remaku, kata Tuhan Yesus ya, adalah roh. Ya kan? Nah, kalau Anda mendengar suara Roh Kudus, itulah suara Roh Kudus. Ketika begitu kuat itu bergema, ya, menuntun setiap aspek hidup kita. Makanya kita bisa tahu kapan, apa, kapan, di mana, ya, mengapa, dan seterusnya. Itulah saatnya Anda hidup di dalam Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus bisa ngerti. Makanya para rasul bisa ngerti. Nah, ada lagi roh yang bukan dari Tuhan, roh setan. Karena remanya Anda bukan dari Tuhan Yesus, bukan karena agape, karena dukun-dukun itu. Bisa punya identik hampir sama dunia roh itu, tapi dari setan.
Dan itu akan membawa Anda kepada kebinasaan. Nah sekarang kita mau yang kepada kehidupan. Perkataanku, Yohanes 6 ayat 63, adalah roh dan hidup. Ya, pneuma. Remaku adalah pneuma dan zoe. Perkataannya Yesus yang ada di sini, yang dilengkapi dengan kasih adalah rema. Kalau tidak disertai dengan kasih, pemaksaan, sesat, bidat, kurang ajar, laknat, Anda tidak akan penuh kasih. Maka remanya pasti salah. Makanya si Abdul itu yang bilang, aku tumpas kau. Itu saya jamin itu penuh Roh Kudus itu. Saya jamin. Dia merasa benar. Terus saya tanya, kamu sudah bikin apa? AIU, AIU. Lukas Hartono, saya jamin dia nggak punya Roh Kudus. Ketika kita tanya, kamu sudah bikin apa? AIU, AIU, AIU. Ya kan? Ketika kita kasih tahu, kita sudah bikin ini di sini. Oh, sombong lu, nggak boleh pamer. Nah, itulah pecundang. Banyakan ngomong lu. Oh, sama saya gitu mah putus, untuk banyakan ngomong lu. Nah, gitu ya. Jangan banyak ngomong. Kamu mau framing orang-orang supaya orang-orang takut sama seperti kamu, bodoh sama seperti kamu. Pendetamu bodoh. Bodoh, karena dia jadi pendetanya, dia adalah produk dari pendetanya. Makanya kita bisa tahu bahkan kapan kita mati. Kita bisa tahu kapan saatnya kita mati. Dan itulah saatnya kita mempersiapkan. Saking kuatnya rema itu, Tuhan kasih jalannya, Tuhan kasih rencananya, dan Tuhan bimbing, Tuhan kasih tahu kapan saatnya mati. Ya, kayak Paulus kan, kematianku sudah dekat, waktu kematianku. Coba Anda lihat, ada nggak para rasul bilang, kita tidak tahu kapan kita mati? Nggak ada loh. Ya, para rasul ada nggak bilang, oh kita kan nggak tahu kapan kita mati? Nggak ada loh. Ada nggak yang bilang begitu? Pendeta yang bilang begitu. Para rasul nggak ada, mereka tahu kapan mereka mati, kapan mereka belum saatnya mati. Mereka tenang, cool mereka, nggak takut. Yesus nggak pernah, kita kan nggak tahu kapan saatnya kita mati. Nggak ada bilang begitu, karena saatku belum tiba. Dia tahu kapan dia akan mati. Yesaya, Yeremia, para nabi, kita nggak tahu kapan kita mati. Nggak ada. Tidak ada para nabi yang berkata tidak tahu kapan dia mati. Mereka semua tahu kapan mereka mati. Wah, ini rahasia besar ini. Oke, yang ini Anda harus punya rema yang sangat kuat. Ya, yang ini Anda harus punya rema yang sangat kuat. Bahkan Anda bisa tahu kapan orang lain mati. Tapi itu kan rahasia surga. Balik lagi. Jadi sekarang Anda tanya sama saya, Pak, kapan saya mati? Ya saya nggak tahu. Jadi kalau kapan saya mati, ya saya tahu. Kapan orang tua saya mati, ya saya tahu. Begitu ya. Nah, lanjut lagi ya. Nah, sebentar, kita balik sini dulu nih, ya. Nah, balik pelajaran yang dulu ya. Ketika Anda mati, kalau sebelum zaman Yesus, orang-orang yang mati pasti masuk ke sini. Daud juga bilang, Yakub juga bilang, Yunus juga bilang, pergi ke dunia orang mati. Ya, pergi ke Hades, ke Seol ini. Tetapi setelah zaman Yesus, Yesus mati disalib dibangkitkan, dikatakan Yesus pergi mengambil kunci jurang maut. Wahyu 1 ayat 17, 18, 19, 20 ya, di dalam Roma 10 ayat Roma 10 ayat yang ke 13 kalau nggak salah ya. Siapakah yang akan pergi ke jurang maut? Tempat yang paling dalam, Yesus. Ya, di dalam 1 Petrus 3, Yesus turun ke dunia orang mati, mengambil kunci itu ya. Lalu semua orang-orang bangkit bersama Yesus, pindah ke paradiso. Sejak itu, penjahat yang di sebelah kanan Yesus pun pergi ke paradiso. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, semua pergi ke paradiso. Namanya percaya itu bukan retorika, balik lagi ya. Kalau saya lagi bilang ini bukan retorika ya. Jadi apakah semua orang di gereja pendetanya belum tentu selamat? Jangan sembarangan Anda.
Saat pendetanya yang di gereja itu belum tentu selamat, ngaku-ngaku Yesus. Kan sudah dibilang Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang ngaku-ngaku Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi siapa? Yang melakukan telema atau pater. Kehendak. Telema atau pater. Apakah telema atau pater? Marturia. Marturia. Bukan berarti Anda memaksakan diri marturia, enggak. Kalau Anda tidak ada keinginan untuk marturia, berarti Anda belum lahir baru. Ciri khas orang lahir baru, dia ingin selalu bermarturia dan berdiakonia. Itu kelahiran baru, ciri khasnya itu. Karena ada cinta yang membara, agape itu membara melimpah dalam hidupnya. Sehingga dia ingin bermarturia, berdiakonia. Keterangannya panjang ya, nanti ada. Semua orang-orang yang cinta Tuhan pasti ingin bermarturia, ingin hidupnya itu jadi saksi, jadi berkat, dan berdiakonia. Dan lagian Tuhan Yesus bilang, orang-orang kalau nggak berdiakonia, masuk neraka. Kalau Anda tidak berdiakonia, masuk neraka. Itu sudah dijamin. Kalau Anda tidak berdiakonia, tidak sedekah, Anda pasti tetap, biar Anda sebut nama Yesus sampai blonyok mulutmu juga, masuk neraka aja pokoknya. Matius 25 Anda baca ya. Kalau Anda tidak berdiakonia, Anda tidak kasih makan orang miskin, Anda tidak tengok orang di penjara, tidak rawat orang sakit, masuk neraka Anda. Tapi gereja mana berani ngajarin begitu? Gedung gereja. Nggak ada lah, di sini doang yang diajarin lah. Pendeta yang pakai jam tangan 15 miliar mana ngajarin begitu? Orang mau nyumbang orang aja pakai rekeningnya aja dia minta lagi. Kenapa nggak jam tangannya dikasihkan dulu? Dia malah nyuruh-nyuruh orang nyumbang. Kenapa nggak jam tangannya dulu dijual? Nah itu kan pertanyaan kan? Ini manipulasi kan? Jangan-jangan orang nyumbangnya berapa, orang nyumbangnya 3M, dikasihnya cuma 1M. Yang 2M buat ongkos jalan. Kan kelewatan. Mau nyumbang orang, 3M yang dikumpulin, 2M yang buat ongkos jalan, 1M yang buat nyumbang. Jangan-jangan begitu juga loh. Hati-hati. Makanya saya bilang, kalau pendetamu masih pakai jam tangan 15 miliar, terus kamu masih nyumbang dia buat diakonia, terus ngapain? Pertanyaannya, kenapa kamu nggak tanya, Pak, jam tanganmu jual dulu, baru nyuruh saya nyumbang, Pak. Kenapa kamu nggak begitu, coba? 15 miliar itu bisa buat kasih makan Jakarta 1 tahun, saudara. Satu Jakarta 1 tahun dikasih makan itu orang-orang miskin. Nggak bukan seluruh kotanya, tapi orang-orang miskin di Jakarta, ya yang ada 10% itu, 10% orang miskin yang nggak bisa makan di Jakarta, 1 tahun dikasih makan pakai 15 miliar itu cukup. Pertanyaannya, sebelum pendeta ini nyuruh kalian nyumbang, harusnya dia jam tangannya jual dulu 15 miliar itu. Masa diakoninya pendeta 15M sama yang disebut anak iblis, rombongan para nabi ini kalah. Rombongannya para nabi ini jam tangannya cuma 100 euro, mana tadi? Jam tangan saya, Bu, di mana tadi ya? Cuma 100 euro. Ini. Jam tangannya rombongan para cuma 100 euro. 100 euro itu berapa? 1.700.000. Ya. Jam tangannya 100 euro. Huawei. Keren, yang lumayan ya kan. Paling enggak saya tahu, hari ini setiap hari saya jalan 10.000 langkah. Ya kan, bukan lari 1.000 langkah, bukan jalan 1.000 langkah lari, bukan ya, tapi punya jalan 10.000 langkah tiap hari target. Ada step apa namanya counternya kan, step untuk penghitung langkah itu. Nah, balik lagi ya. Jadi kalau Anda tidak bermarturia berdiakonia, Anda jangan ngomong-ngomong mengklaim Anda pemilik kerajaan surga loh, hati-hati loh. Anda harus melakukan telema atau pater kehendak Bapa itu marturia dan diakonia loh. Ya. Nah, dari situ maka nanti kita menunggu di paradiso. Ada yang menunggu di Hades. Ya. Lalu grupnya si pendeta, saya lupa namanya ya, yang suka ngajarin akhir zaman. Oh nanti kita rapture dulu sebelum mengalami antikris. Nggak ada ya, nggak ada rapture sebelum antikris. Saya mau tegaskan lagi ya, Anda semua
Mau percaya nggak percaya pada Yesus, mau Anda hidupnya kudus nggak kudus, kita semua akan mengalami antikristus. Ya, lalu gunanya apa? Iya, kalau Anda sebelum antikristus Anda tidak melatih hidup Anda untuk sangkal diri pikul salib, jangan berharap antikristus Anda bisa menang. Lawang Anda saja selama masih hidup aja nggak berani pikul salib kok. Masa antikristus Anda bilang mau pikul salib? Bohong. Jangan antikristus itu sudah nggak bisa lagi logos jadi rema itu udah tinggal rema yang ada pada Anda apa itu ya itulah udah itu. Karena saat itu keras sekali, ya keras sekali. Sisa-sisa rema dalam hidupmu itu akan membuat kamu bertahan. Rema itulah dalam hidup itulah minyak dalam hidupmu, ya. Dari mana? Dari ketika kamu difitnah, kamu dihajar, kamu disingkirkan, kamu tetap mengasihi, mengampuni, memberkati. Minyak itu akan mengalir melimpah. Rema itu akan mengalir melimpah dalam hidupmu. Itulah bekal kamu masuk dalam masa antikristus. Itulah bekalmu. Itulah minyak selama 3,5 tahun. Itulah bekalmu. Dan dalam bekalmu itu kamu nunggu. Kalau kamu masih hidup, kamu nunggu. Kamu akan dianiaya, akan mengalami banyak sekali aniaya, tapi kamu tidak mengalami bencana. Bencana alam. Anda akan terlewatkan dari bencana alam. Dari sakit penyakit Anda akan terlewatkan semua, dari virus-virus yang aneh-aneh itu Anda akan terlewatkan. Saya nggak mau menghakimi ya. Ya tapi nanti ada masanya, virus itu menjadi, kita bisa tahu, orang kena virus, orang kena bencana, orang itu di dalam Tuhan apa enggak. Karena orang-orang di dalam Tuhan itu kan terluput dari bencana. Nanti kapan-kapan kita bicara itu. Tapi kita sekarang berhenti di antikristus dulu. Kita buka di dalam Wahyu 20 tadi. Lihat di dalam Wahyu 20. Lihat ya. Jadi sebelum Wahyu 20 ini ada Wahyu 19. Ya, kejatuhan Babel. Babel ini ada sebuah kota agama. Ya, akan jatuh. Agamawi ini akan jatuh, dihancurkan. Ya, agama itu akan dihancurkan. Ya, orang akan muak dengan yang namanya agama, marah dengan yang namanya agama. Lalu akan ada perjamuan kawin anak domba. Lihat ya, lihat nih. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar. Ya, wah, orang banyak seperti tusau air badan seperti duduk guru. Nah, sebentar. Lihat, ya ayat 9. Tulislah, berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Apa itu perjamuan kawin anak domba? Perjamuan kawin anak domba. Maka tersungguhlah aku depan kakinya. Tapi malaikat nggak mau disembah. Yesus disembah, malaikat nggak mau disembah. Ya, lihat. Lalu aku melihat sorga terbuka. Ya, lalu ada Yesus di situ kan, ia menghakimi berperang dengan adil. Nah, itulah perjamuan anak domba. Ya, Yesus berkata, di mana ada bangkai burung nasar, di situ ada burung nasar. Itu kan terjadi perang yang luar biasa. Itu perjamuan kawin anak domba itu seperti itu, yang ngeri ya. Itu adalah sebuah metafora, ya, di mana orang benar dengan orang tidak benar itu akan dipisah. Lalu di situ ada binatang dikalahkan, antikristus itu dikalahkan beserta nabi palsunya. Ya, antikristus dengan nabi palsunya Islam dikalahkan dulu. Tetapi dalam masa sebelum dikalahkan, si antikristus dan nabinya ini akan membunuh 2 saksi Allah. Ya, ini lagi. Wahyu 19, ya, ini ada 2 saksi, ada perjamuan kawin anak domba. Ya, tapi waktu dalam perjamuan kawin anak domba ini ada sebuah bencana dan perang besar. Yesus berkata apa? Di mana ada bangkai berkerumun, bangkai dan burung nasar. Ya, ngeri itu artinya, itu benar-benar kematian yang luar biasa di seluruh bumi. Terus di situ ada antikris ya, antikris dikalahkan. Antikris kan diwakili dengan apa? Binatang itu kan, binatang itu dan nabinya. Ya, ini kan Imam Mahdi, nabinya ini kan Imam Mahdi kan.
dan patung antikris itu kan dikalahkan dulu. Artinya di dalam Wahyu 19 ini menuju ke Wahyu 20. Di dalam Wahyu 20 ini baru ada kebangkitan orang mati. Berarti kita semua mengalami Wahyu 19, apalagi Wahyu-Wahyu sebelumnya. Karena ada Wahyu 20, kebangkitan orang mati. Baru ada di Wahyu 20. Artinya di sini ada dua saksi Allah di dalam Wahyu 18 itu ada Wahyu 11 ya. Wahyu 11 ada dua saksi Allah yang dibunuh ya, kita buka saja Wahyu 11. Dua saksi Allah ini kan ya, dua saksi Allah ini kan nanti dibunuh. Ya kan? Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka apalah? Kesaksian mereka adalah roh nubuat tadi Wahyu 19. Ya, apabila mereka menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Kalau kesaksian kita sudah cukup, kita nanti dibunuh. Orang-orang yang mati, kita akan mati. Kita semua mengalami. Bagaimana supaya kita bisa bertahan? Anda baru ditanyain nomor rekening aja udah ngamuk-ngamuk kejang-kejang. Iya kan? Baru ditanya nomor rekening saja udah kejang-kejang ngamuk-ngamuk. Cuma nanya doang. Nah, bagaimana Anda baru dikasih tahu, ya, ditegur, dikasih tahu, Anda udah ngamuk-ngamuk, anak iblis segala macam. Bagaimana Anda bisa mesangkal diri pikul salib? Dari mana sangkal diri pikul salibnya? Apalagi Anda mau tidak menyangkal Yesus. Sulit. Berat. Gimana bisa? Anda kan setengah mati, itulah minyak urapan. Anda latihannya dari sekarang, dikumpulkan dari sekarang sehingga Anda punya kasih yang melimpah. Karena kasih kebanyakan orang, karena urapan itu tipis, persediaan minyaknya habis. Begitu Tuhan Yesus bilang apa? Kasih kebanyakan orang akan pudar. Kenapa siksaannya begitu rupa, saudara? Sehingga orang jadi egois. Apalagi kalau tidak punya kasih dalam hidupnya, habis, selesai, dia sangkal. Udah, dia cari aman, pragmatis, cari aman, udah sangkal aja, nanti kan gampang nanti bertobat lagi. Anda kira bisa begitu? Sudah kejadian. Karena banyak murtadin yang jadi Kristen lalu jadi mualaf lagi, pura-pura. Apalagi nanti kalau beneran, karena Anda tidak hidup di dalam kasih agape yang melimpah, dengan rema yang melimpah. Serem ya, serem saudaraku. Makanya Anda harus punya seperti 5 gadis yang bijak, punya minyak. Minyak itu didapat dari sangkal diri pikul salib tiap hari. Sehingga Anda punya minyak urapan itu, rema itu terus banjir, saudara, banjir dalam hidupmu. Nanti di masa antikris, memang Anda akan terkikis, kasih itu akan terkikis. Lihat pragmatis, tetapi masih cukup. Kasih itu akan cukup untuk sampai Yesus benar-benar datang. Ya, 10 gadis bijak dan bodoh. Ada 5 bijak, 5 bodoh. Ya, ini kan ceritanya minyak urapan. Yang bijak ini, dia sangkal diri. Minyak urapan itu apa? Minyak supaya pelita menyala. Itu kesaksian. Bagaimana orang bisa punya kesaksian? Minyak didapat dari mana? Minyak didapat dari dihancurkan. Urapan Roh Kudus. Minyak kan selalu cita Roh Kudus kan? Sehingga kita bisa pelita menyala dan bersaksi. Nah, didapat dari mana Roh Kudus tadi? Rema. Itu kasih dan logos. Kasih yang bercampur jadi logos atau logos yang bercampur dengan kasih. Agape. Jadilah rema. Kalau Anda melimpah dengan ini, Anda akan melimpah dengan rema. Sangkal diri pikul salib kan. Mengasihi, mengampuni, murka, diakonia, marturia. Anda akan penuh dengan rema. Ya.
Ketika Anda penuh dengan rema, itulah penuh dengan Roh Kudus, itulah minyakmu penuh. Sementara yang bodoh, tersinggungan, nggak mau sangkal diri pikul salib, selebritis, kapan dia kumpulin minyaknya? Kapan? Dia baca logos banyak, dia ngerti logos, tapi ya tanpa kasih, tanpa ada agape. Dalam agape itu selalu ada sangkal diri, pikul salib, marturia, diakonia. Enggak cuma marturia doang, diakonia. Hidup dalam kekudusan, dijaga, karena kekudusan ini yang membocorkan minyak urapanmu. Kalau kamu sudah melakukan ini, tapi kamu hidupnya tidak kudus, berzina, marah, tidak terkendali, maka ini langsung bocor minyaknya itu. Kekudusan itu membuat bocor, karena minyak urapan itu hadir, lalu bau, gara-gara hidupmu najis, bau, nggak bisa dipakai minyak itu, rusak minyaknya rusak. Maka dari itu, ya orang-orang yang tidak mau sangkal diri pikul salib diakonia marturia, dia nggak punya minyak untuk jaga-jaga. Dia kudu beli lagi nanti saat antikris datang. Terlambat ketika mereka lagi ruwet-ruwetan, tiba-tiba masa antikris itu selesai. Ya, masa antikris selesai. Kemudian ada Wahyu 20 tadi. Wahyu 20. Lihat. Nah, Wahyu 20 nih ya. Lalu aku melihat tahta, orang duduk di atasnya kepada mereka. Orang-orang duduk di atasnya, tahta-tahta. Mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus, karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang patungnya dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangannya. Artinya tidak bersyahadat Islam ya. Dan mereka hidup kembali, memerintah sebagai hidup kembali. Baru hidup kembali setelah tadi binatang dikalahkan, nabi palsunya Imam Mahdi dikalahkan, kemudian naga sang iblis itu dipenjara, ya kan? Maka ada kebangkitan orang mati, baru ada kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati itu cuma sekali, yaitu rapture. Yang dibilang rapture itu, kita yang masih hidup dirubahkan dalam tubuh kemuliaan, tetapi yang sudah terlebih dahulu mati, dia akan terlebih dahulu dibangkitkan bareng sama kita. Itu ada di 1 Korintus 15. Ya, 1 Korintus 15 ayat 52. Balik lagi ya. 52 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu rahasia, suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan dirubah. Inilah rapture, yang dimaksud rapture itu. Ya, tetapi itu kejadian nanti setelah antikristus. Ayatnya tadi sudah jelas, nggak usah dikotak-gatuk, lempeng, lurus, nggak usah dicocokmologi. Anda semua akan mengalami antikristus, di mana Islam akan mengambil alih bumi selama 3,5 tahun minimum, bisa 7 tahun. Ya, saya masih pelajari 3,5 tahun apa 7 tahun. Nah, ternyata beda ya, angka 3,5 dengan 7 tahun. Itu 3,5 tahun minimum. Itu kejamnya minta ampun. Dan hanya 3,5 tahun. Wah, Islam jangan GR. Kamu itu kan berkuasa hanya untuk dibinasakan. Imam Mahdi itu kan datang. Itu tadi mematahkan salib-salib itu. Sama bunuhin babi. Buat apa? Buat kita pesta. Pesta pipang. Haleluya. Ya kan? Isa Al-Masih datang akan mematahkan salib-salib. Kayu salib itu dipatahkan buat membakar babi. Babinya dibakar. Supaya kita orang Kristen pesta babi panggang. Luar biasa. Makanya nanti saran saya, ya teman-teman, ya bawalah ini ya. Apa itu? Racikan itu, ramuan itu, biji-biji itu, saya lupa namanya. Apa mah namanya mah yang itu mah? Apa itu yang buat bikin sambelnya orang Batak itu? Pada Manik itu.
Yang ingat apa, tahu nggak itu namanya tuh biji-bijian itu ya. Itu nanti buat bikin sambal enak sekali itu. Ya, andaliman, andaliman, terima kasih, andaliman. Aduh, saran saya nanti akhir zaman ada siapin andaliman supaya kita bisa pesta babi panggang. Haleluya. Jadi itu yang terjadi, ya. Nah, makanya ayat 20 tadi ya. Sorry, ini kelebihan agak lama ya, nggak apa-apa ada. Ayat ya. Lihat ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian di kebangkitan pertama itu. Ya, karena kematian yang kedua, udah nggak ada mati lagi. Tidak berkuasa atas lakian mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Itulah kita. Itulah kita. Ya, itulah kita. Nah, lihat ya, 5 tadi saya ketinggalan. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Jadi ada yang dibangkitkan, ada yang enggak. Mereka enggak dibangkitkan. Ya, orang-orang mati yang di dalam Kristus, mau pendeta sekalipun, kalau kamu tidak lahir baru benar-benar, tidak marturia, diakonia, enggak bisa aja. Kalau Anda masih pakai jam tangan 15 miliar, berarti hatimu masih melekat pada harta. Enggak bisa aja. Jangan berharap kamu, hai pendeta 15 miliar, saya serius ngomong ya, jangan berharap kamu ketuk kerajaan surga akan dibuka bagimu. Jual dulu jam tangan 15 miliar itu, karena Tuhan Yesus berkata, jualah segala milikmu, ikutlah aku. Onta itu lebih gampang masuk lubang jarum daripada kamu. Serem kali, merinding saya ngomongnya. Wih, serem ya. 1000 tahun. Baru nanti orang-orang mati ini, termasuk si pendeta 15 miliar akan dibangkitkan. Lihat, lalu aku melihat ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Nanti setelah kerajaan 1000 tahun, nanti itu dulu sebentar ya, saya lupa nih ya, ini dulu nih. Ini penting ya, Gog Magog. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, 1000 tahun lagi, dulu kita udah baca ya, kiamat masih 1000 tahun lagi. Iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, ya, yaitu Gog dan Magog, ya, Gog dan Magog. Itu semua bangsa-bangsa itu disebut Gog dan Magog. Nanti kita ingat kemarin ya, belajar Gog dan Magog itu ayatnya ada di Yeskel bahwa Gog di tanah Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, ya, mengepung perkemahan tentara orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Nah. Lihat ya. Saya pakai hitam. Nah, lihat ya, ini garisnya. Ini pertama ya. Lihat, antikris datang dulu. Antikristus minimum ya 3,5 tahun. Antikristus inilah Islam, Imam Mahdi. Bilangan antikris sama dengan syahadat Islam. Lihat, ini semua pelajarannya sudah ada semua ya, ini urutan semua, Anda kudu ngikutin dari awal. Ini antikris. Sama 3,5 tahun. Lalu setelah ini kan ada di Wahyu 11 dan 19. Ya. Maka di sini sampai di sini. Inilah kerajaan 1000 tahun. Ini Wahyu 20. Ya, ini kan Wahyu 11 dan 19. Dua saksi Allah itu siapa? Dulu kita belajar adalah orang Kristen dan orang Yahudi. Ayatnya ada di Roma 11, Zakaria 4, Wahyu 11. Ya. Karena ini adalah pohon zaitun. Kita adalah pohon zaitun yang dicangkokkan. Orang Israel, orang Yahudi itulah pohon zaitun sejatinya.
Kemudian ada Wahyu 20. Inilah kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Ya. Tetapi ada yang tidak dibangkitkan, maka dia nanti baru akan mengalami penghakiman. Nah, nanti dulu. Tetapi setelah ya di sini nanti ada Gog Magog. Ya. Gog Magog ini Anda lihat ya. Tadi sebentar ayatnya tadi ayat 1 sampai 6, terus Gog Magog itu ayat 7 sampai 10 ya. Ini ayat 1 sampai 6, ayat 1 sampai 6. Ini Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Ya, nanti Gog Magog kita lihat lagi ya, Gog Magog. Gog Magog. Yeskel 38 ya. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Ya, Gog di tanah Magog. Itu tadi Yeskel berapa tadi? Yeskel 38 ayat 2. Yeskel 38 ayat 2. Gog di tanah Magog. Artinya Gog di tanah Magog, orang akan memerangi tanahnya sendiri. Itulah kerusakan alam disebabkan oleh manusia. Bayangin 1000 tahun manusia bikin apa tuh? 1000 tahun orang nggak mati loh. Orang mati saja, umur 100 tahun mati saja, orang bisa ciptakan teknologi yang luar biasa. Apalagi kalau 1000 tahun nggak mati-mati. Dia bisa ciptakan apa itu orang itu? Dia akan ciptakan teknologi yang maha dahsyat. Dan akhirnya kehidupan terjamin dengan luar biasa. Kemudian setelah 1000 tahun, iblis dilepas. Ya kan? Iblis dilepas dari lubang maut itu. Kemudian dia hasut orang-orang ya untuk bikin Gog Magog, memerangi dirinya sendiri, memerangi bumi ini. Memerangi bumi dengan kecanggihan teknologi, akhirnya buminya meledak sendiri karena kecanggihan mereka sendiri. Nuklir aja diledakkan bisa meledak kok. Nah, meledaklah bumi, duar, langit dan bumi lenyap. Lenyap. Ya kan? Langit dan bumi lenyap. 2 Petrus 3. Ya. Langit dan bumi lenyap. Ya, dan iblis misalkan mereka lihat. Lalu aku ayat 11. Lalu aku melihat satu tahta besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Terus kita buka 2 Petrus 3. Hari Tuhan, ingat ya, kata mereka, tetapi hari Tuhan seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10, ya. 2 Petrus 3 ayat 10, Wahyu 7 ayat 11. Ya. Kemudian di sini ada penghakiman. Hari penghakiman. Hari penghakiman. Maka orang-orang yang mati, ya, yang tidak dibangkitkan tadi, kan langit bumi lenyap, berarti orang mati semua, seluruh dunia itu mati itu. Kalau di sini kan orang dibangkitkan, yang dibangkitkan nggak ngalami mati lagi. Lalu yang masih mati yang tidak dibangkitkan dihakimi. Ya, di Wahyu 7 ayat 11 sampai 15 dihakimi. Itulah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang-orang yang tidak percaya sungguh-sungguh, yang tidak bermarturia, diakunia marturia, tidak nggak lahir baru. Orang Kristen ke gereja sak pendetanya sekalian, karena dia tidak melakukan kehendak Bapa. Ditolak, ya. Matius 7 ayat 21. Ya, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan Allah, tetapi yang melakukan telematopater. Apa telematopater? Yohanes 6 ayat 40. Telematopater adalah memberitakan Injil. Supaya orang mengenali Yesus dan percaya kepadanya, sehingga ia dibangkitkan di akhir zaman.
Karena dia tidak memberitakan Injil, maka dia tidak dibangkitkan di akhir zaman. Ya, jadi Anda jangan mau ditipu dengan dongeng-dongeng tadi, 2 Timotius 4. Ya, hati-hati. Dan itulah kematian. Makanya saya ajarkan. Mengapa ini bisa begitu jelas? Karena saya penuh dengan rema. Roh Kudus yang bicara seperti itu, menjelaskan dengan gamblang, nggak perlu cocokmologi, nggak perlu gotak-gatik-gatuk, itu semuanya kelihatan semua ayatnya. Haleluya. Apakah Anda termasuk? Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalaku ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara ini. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara supaya kita ada dalam kerajaan 1000 tahun. Memerintah. Bukan rapture. Anda semua akan mengalami, Anda dan saya akan mengalami ini. Kita akan semua mengalami. Tetapi kalau Anda minyakmu penuh melimpah, 5 gadis yang bijak, sangkal diri pikul salib setiap hari, biarkan itu minyakmu melimpah, hidup di dalam kasih, agape, marturia, diakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Minyak itu melimpah dalam hidupmu. Saat antikris datang, kasihmu tetap akan melimpah. Jangan takut, kematian itu nggak ada artinya. Kenapa sih takut mati? Kematian itu bukan menyedihkan. Mami saya meninggal, kita mah happy-happy saja. Karena mami itu siap dan dia puas hidupnya. 3 hal besar dalam hidupnya terlaksana. Kenapa bisa tuntas? Aku menyelesaikan garis akhir, katanya Paulus. Karena mamiku selesai, 3 anaknya percaya Tuhan Yesus semua. Saya pun sudah pernah tinggalkan Tuhan, bisa balik lagi. Didoain sama mami tiap hari. Dan mami saya itu ngeri sekali itu ya. Doa buat saya itu ya. Ketika saya sama istri saya lagi edan-edanan, yang rawat anak saya itu mami saya. Dia bilang untuk kami bertengkar, kita bacok-bacokan, saya bawa pistol, saya bawa pisau itu ya. Anak-anak dipanggil, dipeluk sama mami saya. Kamu doa, kalian doa. Tuhan Yesus tolong. Wah, bertiga mereka ya, mami sama si Waisi dan Miracle berdoa. Tuhan Yesus tolong papa mama. Tuhan Yesus tolong. Wah, mereka bernangis, mereka bertiga berdoa. Mami saya tuntas. Oh, luar biasa, saudara. Apakah Anda seperti itu? Nah, persiapkan kematianmu. Persiapkan supaya anak-anakmu punya warisan ilahi dalam hidupmu. Supaya anak-anakmu itu punya heritage yang divine. Punya heritage warisan yang ilahi. Makanya jangan cerai. Makanya bertahan. Mami saya pesan sama saya, Pak. Waktu saya kan tanya, digebukin sama papi, wah, kalau kobar KDRT, mami kenapa nggak mau cerai, mami? Mami bilang apa? Saya bertahan supaya kamu nanti kalau melewati masa-masa seperti mami, kamu bertahan dengan keluargamu. Itu warisan ilahi. Dan itu membuat kami rema tiap hari. Karena kasih di dalam suami istri, itulah kasih Yesus dengan jemaatnya. Kalau Anda tidak bisa beragape, bagaimana logos itu jadi rema? Kesempatan ketika kamu di dalam suami semula nggak benar, kesempatan kamu punya agape, erosnya sudah habis. Ngaceng aja enggak, sorry saya ngomong ya, ngaceng aja udah enggak, lihat binimu. Itu saatnya kamu untuk agape, bukan filio. Karena take and give sudah nggak bisa. Kalau take and give, istrimu kabur sama pria lain. Atau kamu pergi sama perempuan lain. Itulah saatnya kamu lakukan agape. Lakukan dengan cinta dari Kristus. Saya lakukan bukan karena saya nafsu, bukan karena mengharap nanti malam dijatah, bukan karena take and give dong, nggak ada.
Nggak urusan tek NG, pokoknya agape, agape, agape. Itulah saatnya minyak urapanmu diisi penuh juga dengan sesamamu manusia yang lain, dengan saudara sepelayananmu, dengan orang-orang yang lain. Begitu ya. Jadi kematian itu nggak satu yang menakutkan. Kita lagi nunggu ini. Wah, kami lagi nunggu ini sebentar lagi. Roh Kudus berkata sebentar lagi. Nggak akan selesai. Kamu masih hidup, nanti kamu ngelihat. Ya, maksudnya kamu kan lihat tanda-tanda itu. Saya akan mati, 70 tahun saya mati ya. Saya akan mati umur 70 tahun, ini beneran ya. Mati saya nanti, jadi martir. Tapi kamu akan menyaksikan kebesaran Tuhan itu. Tanda-tanda itu akan terjadi. Jangan Anda bikin santai-santai. Oh, masih 20 tahun lagi, Pak. Oh, jangan santai-santai. Kamu tuh kira 20 tahun, tiba-tiba saya sudah 50 tahun sekarang loh. Itu saya dimarah-marahin pendeta umur 15, rasanya baru kemarin sore saya masih ingat. Tampangnya, mukanya pendetanya ngomong-ngomong ke saya masih ingat kan tampangnya kayak apa. Masih terekam dengan jelas. Rasanya saya rasa baru kemarin, tapi tiba-tiba sekarang lah usia 50 tahun, 35 tahun yang lalu berasa kemarin loh. Ya, hati-hati. Kiranya rema dari Tuhan Yesus pada petang hari ini membuat Anda bangkit. Ya, kenakanlah agape dalam hidupmu. Ya, supaya logos itu jadi rema semua, sehingga Anda penuh dengan roh. Penuh dengan minyak urapan itu maksudnya loh. Supaya pelitamu tetap menyala. Dan kamu akan dengar suara Tuhan menuntun hidupmu audible, bahkan entah melalui mimpi, melalui impresi, melalui penglihatan, atau audible. Pokoknya kamu akan dituntun oleh Tuhan tiap langkahku. Tuhan pimpin selalu, ke tempat tinggiku dihantarnya. Jangan takut. Jangan takut. Serius jangan takut. Kami melewati masa-masa suram itu. Lewat itu. Wah, puji Tuhan ya. Makanya tiap hari orang nanya kenapa kamu suka cita. Iya, karena kita sudah tahu apa yang mau terjadi. Ngapain lagi kita takut. Tinggal what it must go. And go. Jangan takut apa yang harus terjadi. Jadi. Jangan takut. Karena kita sudah tahu endingnya. Orang kalau sudah tahu endingnya kan enak. Anda jangan bilang nggak tahu. Tahu. Kita semua tahu. Kalau Anda tidak tahu endingnya berarti Anda nggak penuh dengan rema. Itu salah satu ciri khas yang lain. Kalau Anda tidak tahu endingnya, Anda berarti belum penuh dengan rema. Kalau kita tenang-tenang mau difitnah, mau dihajar, kita tenang. Karena pasti happy ending kita tenang. Ujungnya nanti ini nih. Saya ngomong sama anak saya, tenang, nanti ujungnya ke sana. Tenang, nanti ujungnya ke sana. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. God bless you. Wah, hari ini kita panjang ya, sorry ya. 1,5 jam gitu, hampir 1,5 jam. God bless you. Ya, kita akan boleh ya kalau mau tanya jawab, boleh. Wah, ini panjang sekali hari ini saya ngajar ya, karena memang wah, sudah banyak yang ngantri ya. Sorry ya. Oke, sebentar. Kita ya mulai dari Ibu Margareta. Silakan Ibu Margareta, lalu Pak Kuryake Hamra. Silakan mikrofonnya dinyalakan. Shalom Bu Margareta. Shalom Pak. Ya, terima kasih Pastor. Bolehkah saya tahu Pastor 3 hal penting yang telah dilewati oleh Mami dari Pastor? Itu untuk di muka umum jangan. Tapi Pastor, secara umum ya, secara umum. Saya nggak detail, nggak cerita detail. 1, keluarga kami itu, keluarga besar kami itu ada masalah besar ya, keluarga besar Mami saya itu. Tetapi akhirnya mereka semua bisa berdamai, happy ending. Dan seluruh keluarga besar Mami saya itu dibaptis semua akhirnya. Itu sudah 2 perkara tuh dalam beban besar dalam Mami saya. Ya. Dan ada 1 masalah lain saya nggak bisa sebutkan, dan juga termasuk masalah saya. Ya. Dari saya tinggalkan Tuhan sampai saya kembali sama Tuhan, itu doa Mami saya. Wah, itu benar ya yang didoa ibuku. Wah, tiap pagi namanya itu sebut. Tuhan, tolong Tuhan. Oh, tiap pagi Mami saya nangis. Dan itu, wah, Anda jangan meremehkan kuasa doa. Si Lukas Hartawan itu salah. Berdoa saja. Oh, bukan cuma berdoa saja. Kita berdoa, saya percaya dengan kuasa doa. Mami saya berdoa. Tetapi
ada hal juga yang kita harus bertindak. Cuma saya percaya kuasa doa. Kemarin udah si Lukas Hartono, doa saja. Bukan masalah doa saya bukan nggak percaya doa. Saya lebih tahu tentang kuasa doa daripada Lukas Hartono. Kami mengalaminya sendiri, kuasa doa itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita juga untuk bertindak. Tapi dalam ayat 3 hal itu, Mami tuntas ya. Begitu dengar kabar beruntun-untun itu ya. Masa pastor ya. Tuntas, hidupnya tuntas. Tuntas, tas. Hidupnya tuntas sekali, maunya bahagia sekali Mami saya itu. Ya. Luar biasa agape yang ditunjukin sehingga membentuk pastor seperti ini ya pastor ya. Puji Tuhan. Ya. Pastor berikutnya pastor, saya mau tanya pastor, bagaimana pendapat pastor ya? Ini di luar tema hari ini pastor, boleh ya pastor ya? Iya. Misalkan pastor ya, dalam sebuah pelayanan itu ada hamba Tuhan itu membagi dana pastor untuk masa tuanya, karena pelayan itu mempunyai hak di dalam sebuah gereja itu. Menurut pendapat pastor itu apakah boleh seperti itu pastor? Itu relatif, itu ribet ya. Kalau GKI itu membagi dana pensiun ya, sehingga semua pendeta-pendetanya nggak ada yang miskin nanti di akhir tuanya ya. Minimum mereka ada ada namanya seperti upah, bukan upah tapi seperti hadiah dari gereja. Ada banyak, misalnya kasih rumah atau kasih mobil, terus ada uang pensiunnya. Nah itu adalah kewajiban gereja untuk merawat sampai tua, sampai mati. Tetapi ada contoh di dalam kisahnya Nabi Elisa, ada jandanya seorang nabi, janda nabi lain ya, yang terjerat hutang. Nah itu yang salah siapa tuh? Nah, itu ruwet itu. Jangan sampai ada bekas pendeta yang pensiun dan kemudian dia mengalami kemiskinan yang luar biasa. Jangan sampai ada. Maka gereja bertugas merawatnya. Kita belum nyampe situ ilmunya. Ya, komunitas kita belum nyampe ke sana, tetapi itu akan menjadi pemikiran kita. Tetapi bukan berarti terus sembarangan semua pendeta nanti SHU, sisa hasil usaha, pendetanya masih sehat, masih aktif, langsung dibagi-bagi duit, ya nggak sehat juga. Saya nggak setuju ya. Iya, pastor. Hati-hati. Jadi itu pertanyaan yang jawabannya hati-hati. Jadi intinya saya seorang hamba Tuhan, ya jangan sampai udah tua mentang-mentang dia udah nggak melayani lagi terus ditelantarkan. Ya, jangan juga. Apalagi kalau seluruh hidupnya hanya untuk Injil, untuk pemberitaan Injil. Oh ya jangan ditelantarkan. Iya, Kawin gereja dikasih uang pensiun, ya kan? Paling nggak dirawat lah. Ya. Baik, pastor. Terima kasih. Yang berikutnya, pastor, di satu raja-raja, pastor. Ya. Satu raja itu, sebentar, pastor. Satu raja-raja 10 ayat 1, pastor. Ya. Raja-raja 10. Demikian firman Tuhan, ketika Ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak menguji dengan teka-teki. Saya baca-baca kok nggak ketemu apakah itu teka-teki, pastor. Nggak ada pertanyaan tentang teka-teki. Yang dimaksud teka-teki itu apa, pastor, di sini? Ya, teka-teki itu adalah sebuah permasalahan ya. Jadi teka-teki itu seperti saya nanya, ya teka-teki itu kehidupan setelah kematian, misalnya gitu ya. Mamiku nanti pergi kemana ya? Ya kan? Misalnya ada pendeta, wah gerejanya besar, tiba-tiba mati usia 50, ya kan? Wah teka-teki kan? Loh kok bisa mati usia 50 tahun, kenapa? Nah, kemudian Salomo bisa menjawabnya. Nah, banyak, makanya teka-tekinya kan nggak cuma satu. Ratu Seba itu kan datang dari Seba, datang itu berbulan-bulan perjalanannya, nggak mungkin dia cuma nanya satu pertanyaan doang. Pasti banyak dan nggak ditulis. Tetapi kalau kita melihat di dalam Amsal itu penuh dengan teka-teki.
yang dijawab, rahasia-rahasia kehidupan. Itulah sebabnya anak saya tak suruh menghafal Amsal. Hafal ya anak saya Amsal 3, Amsal itu ya, ayat pasal 1 sampai 31, hafal. Amsal itu adalah sebuah teka-teki, tanya jawab, dijawab, ya. Iya, Pastor. Gitu. Teka-teki Jadi, kehidupan kita, masalah-masalah kehidupan. Nah, tetapi biasanya Pak, sangat filosofis ya, biasanya. ya. Makanya di ayat ketiga itu Raja Salomo menjawab. Jadi dikatakan bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Jadi Ya, ada kan di Amsal itu kan? Ya. Ada di Gimana, Amsal. Pastor? Di Amsal itu semua ditulis kan? Jadi Ratu Seba ini membawa teka-teki, tetapi nggak ada teka-tekinya di sana, cuman Raja Salomo dapat menjawabnya semua gitu, Pastor. Nah, itu baca di Amsal tuh. Semua teka-teki itu ada di Amsal, udah ditulis. Terima kasih, Pastor. Tuhan berkati. Haleluya. Lanjut ya, Kuria ke Hemera. Pastor Paul. Ya, shalom. Pak, di dalam 1 Tesalonika 5, ayatnya 11, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang di Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat ini Pastor Paul ditinggal di Bunda terkasih, dan Pastor Paul terlihat sukacita dan damai sejahtera. Namun kadang yang paling sulit itu adalah mengucap syukur, Pak, dalam segala hal, salah satunya ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, ditinggal meninggal dunia. Bagaimana ada motivasi untuk bisa dikuatkan mengenai ayat ini, Pak, untuk 1 Tesalonika 5 ayat 18. Terima kasih, Pastor Paul. Memang ini sulit ya, kita kalau ngomong dengan orang awam yang mereka nggak mengalami rema, ya orang misuh, ya kan? Teman-teman kami kemarin ya yang datang ke rumah kami itu ya, lihat kami santai-santai celana pendek kan, wah mereka datang itu dengan jas, pakai baju hitam, sedih apa, dia menunjukkan dengan terus kita malah cita-citanya kita yang ringan-ringan kayak ketawa-ketawa, mereka bingung, mereka melongo, mereka sambil ngomong itu sambil menatap dengan tajam gitu, nggak percaya dengan yang mereka lihat. Terus anak saya si Miracle negur saya, itu kalau di situ masalah sensitif, masalah kematian. Terus bilang, lah kita mesti bagaimana, masa kita mau nangis-nangis sama mereka? Loh kita nggak nangis-nangis, nangisnya kan sudah kamu tadi pagi sudah, ya kayaknya masa mau nangis-nangis seharian? Terus kita mau nyewa tukang nangis buat nangis di rumah. saya bingung kan, tapi buat orang sini memang kematian itu sesuatu, begitu kita ketawa-tawa mereka terheran-heran juga. Jadi memang sulit kita menjelaskannya bagaimana. Itulah makanya kebodohan dunia itu, kalau kita hidupnya memang di dalam Tuhan, ya itu memang sebuah sukacita. Makanya saya dulu kan waktu di Indonesia, karena pelayanan kematian kan paling jarang orang mau, akhirnya jatuhnya selalu beberapa gereja yang overload, dia minta saya yang datang pelayanan kematian, saya yang khotbah. Saya selalu ceritanya enggak, oh tenang, karena kamu nanti yang mati sudah masuk surga. Belum tentu loh, saya nggak kenal. Saya nggak pernah bilang nanti dia masuk surga, belum tentu. Tapi saya sudah yang hidup, kalian yang masih hidup, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya nggak pernah membahas yang mati, karena saya nggak kenal. Yang kedua yang saya bahas adalah selalu tentang persatuan. Biasanya orang mati terus rebutan warisan anaknya, apalagi kalau orang kaya. Saya selalu ceritanya tentang unity dan bagaimana menghidupkan si mati ini, rohnya itu hidup di dalam hidupnya kalian. Jadi kalau di dalam tahayulnya orang Tionghoa kan ada rohnya itu masih gentayangan di situ. Nah saya bilang saya hidupkan sekalian. Bagaimana roh itu tetap bersama dengan kamu, bisa menuntun hidup kamu. Kenang semua yang baik, pengajaran-pengajaran papamu. Dicatat. Malam ini kalau perlu bikin catat, ingat apa aja itu papa ngajarin, yuk dicatat, terus bikin bukunya, kalau perlu saya gitu. Mereka senang ya, kalau orang-orang kaya itu benar-benar dibikin, ada diniatin ya, catatan-catatan, akhirnya dicatat benar-benar, dan itu membagikan. Yang saya ceritakan adalah roh dari ayah saya, spirit. Apa sih spirit itu? Pengajaran kan juga sebuah spirit kan?
tentang mengasihi. Yang ayah saya dulu masih nggak bisa, terus kemudian saya tuntaskan, saya menemukan di dalam Tuhan Yesus, dalam perenungan itu. Kalau orang Islam bilang itu, jadi ini ya, apa namanya, yang mereka pergi ke gua itu loh, kahin itu loh, ya kahin. Tapi kahinnya Islam dengan kohennya orang Yahudi beda ya. Kalau kohennya orang Yahudi itu para imam itu, ini kahin. Beda ya, beda. Orang-orang yang cari kebenaran itu kan. Dan ketika ayah saya menemukan itu, dia belum stuck, saya menemukannya, saya meneruskan dari pengajaran ayah saya. Tapi apa pengajaran ayah Anda? Itu kan penting. Nah, itu kita hidupkan. Wah, ayah saya kafir, Pak. Loh, belum tentu. Belum tentu ayah yang kafir itu tidak baik loh mengajarkannya. Kita secara yang umum, mau dia Kristen, Islam sekalipun, belum tentu ngajarin nggak baik buat anaknya. Dia ngajarkan. Jadi hidupkan pengajaran ayah yang baik, yang untuk bersama-sama supaya kita bisa hidup bersama. Tapi kalau ayahmu ngajari bunuh kamu, itu ayahnya nggak benar, ayah iblis. Ayah yang ngajari bunuh orang lain, nggak suka sama orang lain. Ayah saya tuh nggak pernah ngajarin saya untuk tidak suka sama agama lain atau orang lain ya. Bahkan ketika suatu ketika ya, ayah saya ini kan preman, ya. Jadi kalau saya lihat sendiri ya, itu ya, ayah saya ngebukin orang gara-gara dia, ibu saya itu usia 40 tahun itu masih cantik dulu, usia 40 tahun itu masih langsing, masih itu ya. Jadi terus kemudian tiba-tiba ada preman yang ngomong jorok ke ibu saya. Ibu saya cerita sama papa saya. Terus kemudian si papa datengin. Malam itu didatengin, dia tenang sekali datang pelan-pelan. Tanya sama kakak saya, yuk ke sana. Kemana? Tahu rumahnya? Tahu itu jahat, hati-hati itu orang nggak begini. Nggak apa-apa, ke sana yuk. Apa yang kita omongin aja, nggak bener ngomongnya. Rupanya bukan diomongin, didateng. Saya lupa namanya orangnya. Kamu namanya siapa begitu kan? Terus yang ngeliatin, ya mau apa kamu? Dia bilang begitu kan. Ya karena jawabnya sudah begitu, ya mau apa kamu, nggak banyak ngomong, dihajar sama bapak saya kan, dihajar sampai nyungsep. Itu preman paling ditakutin di kota kami ya, jahat, residivis, tukang bunuh. Itu dihajar sama bapak saya. Bapak saya bekas preman di Bandung soalnya. Itu grupnya Dedi Dores, Yoris, Yapto, itu grupnya mereka itu papi saya dulu itu. Ya, dulu jadi kumpulan memang orang-orang nggak bener juga dulunya juga. Itu dihajar itu orang itu kan. Nah, terus ya itu tadi ya. Kadang-kadang yang begitu, kita mau ngajari kebenaran sama papi saya tentang itu bagaimana coba caranya. Nah, tapi sampai akhirnya papi saya itu bisa mengerti yang namanya mengasihi, mengampuni. Tetapi dia tidak pernah ngajari saya untuk benci orang. Lalu habis diajar itu dikasih uang orang itu, ya dikasih uang. Ini buat berobat. Ayahnya dikasih uang ini buat berobat karena bonyok habis-habisan bener ya. Bonyok remuk itu mukanya, bonyok remuk habis-habisan, katanya dijahit berapa banyak itu ya. Terus kasih uang buat berobat. Ya karena dia sama-sama preman, nggak lapor polisi, malu karena dia nggak lapor polisi juga ya raja juga. Nah, tapi dikasih uang buat berobat. Tetapi terus suatu ketika ada penjahat masuk rumah kami, pencuri, dia udah nungguin. Terus kok nggak dihajar, orang itu kan butuh duit, mau nyuri, dia pikir kita punya uang. Waktu itu kami sudah miskin ya, udah jatuh miskin lagi. Tapi orang ini pikir karena rumah kita di kampung itu cukup besar, termasuk besar ya di kampung ya, karena rumah kami kan di kampung. Ya dikira, ini kaya ini, dia masuk, mau nyuri, nggak tahu, nggak ada apa-apanya. Tapi ya, orang mau nyuri kan dia butuh. Dia ajarin, bahkan orang mau nyuri aja dibaikin sama. Nah itu pengajaran itu kan spirit. Ya, terus dari situ saya ngerti, ayah saya ngajari saya, pembantu itu jangan diperlakukan kayak babu. Pembantu jangan diperlakukan kayak babu. Zaman kolonial itu ya. Pembantu kami duduk di meja makan sama kami, makan sama-sama. Ya. Semua pembantu di rumah tangga kami, sampai sekarang pembantu saya pun kalau di rumah kami, ya duduk makan sama kami, makan bareng. Sama itu diajarkan pengajar. Itu kan sebuah spirit. Nah, bagaimana menghidupkan? Nah, sekarang kalau mengajarkan bagaimana supaya sukacita kematian, sulit. Sulit, Pak Kuryake. Saya pun sulit. Makanya saya, sukacita, orangmu jangan sedih. Nah, ya, yang datang kupluk itu pendeta. Itu pengajaran yang sulit, Pak. Makanya kita jangan mengajarkan yang itu. Tapi kalau itu private, nah, dan kita kenal orangnya, kita ngomong, kenapa kamu sedih? Lawang dia aja seneng kok.
Kalau kalau private, tapi kalau gereja umum, kok kemplu lagi paten disuruh jogetan. Bilang kemplu nanti kan. Nah, kita melawan tradisi yang berlaku di masyarakat yang nggak wise, ya nggak wise. Tapi nanti kalau saya meninggal, semua jangan ada yang lagu sedih ya, dilarang berduka cita. Lagunya kalau bunyi sangkakala dan ada pertemuan di udara, nanti 20 tahun lagi masih. Gitu Pak Kuryake. Jadi memang itu sulit Pak Kuryake. Itu sampai saya pun sekarang kalau kematian saya menghindari khotbah. Oh saudara-saudara bersuka cita yang mati. Wah nggak bisa, nggak masuk. Ya, Anda harus hati-hati menyampaikannya. Kalau saya kan, itu tadi kalau saya kenal sama orangnya, dan saya yakin dia di dalam Tuhan, saya kan berani ngomong. Tapi kalau saya nggak yakin, saya ngomong begitu, ya munafik lah, nggak bisa lah. Kita nggak boleh retorika juga. Hati-hati kita menyesatkan orang khotbah. Gitu Pak Kuryake. Gitu, jadi jawabannya adalah sulit Pak Kuryake. Tapi kalau dia di dalam Tuhan, the private kita ngomong. Seperti yang saya ceritakan tadi. Kenapa harus takut? Kita mau ke sana, aku juga lagi nunggu kok. Dia kan senang. Pak masa gitu, masa takut? Iya. Kenapa kamu takut dengan kematian? Kenapa kamu dengan kematian? Itu Pak Kuryake. Ya. Iya. Ini Pak Malaikat silakan. Terakhir ya Pak Malaikat ya, persis jam 5 nih kita harus selesaikan. Shalom alaikum. Shalom Pak Malaikat. Melek mangkat. Nabi, saya Iya. di Surabaya. Kalau Iya. perlu langsung kontak chat. Ya. Moga-moga saya bisa bantu apa yang dibutuhkan di Surabaya. Ikut berduka cita. Oh, kok berduka cita? Bersuka cita, berempati Pak. Jadi paling enak kalau misalnya kita apa jawabannya? Empati. Empati itu kalau simpati, orang ganteng, orang cantik, orang baik, kita bersimpati sama dia. Kalau berempati, artinya perasaanmu apa? Aku ikut sama-sama, sepenanggung seperasaan. Jadi memang enaknya berempati. Saya berempati denganmu. Nah, itu paling enak begitu ya. Tapi kalau bilang berduka cita, saya nggak lagi kondisi berduka cita. Karena mami saya tuntas, Pak. Nah, kalau saya doa, kemarin kan saya doa, kok Tuhan kasih perpanjang 3 tahun lagi. Saya bilang begitu kan. Kalau itu diperpanjang, mami saya mungkin matinya malah akan bikin ribet kita sekeluarga. Sekarang kan sehat, tiba-tiba drop meninggal. Lagi sehat, tiba-tiba drop meninggal. Kalau tiba-tiba sakitnya masuk rumah sakit sampai 3 bulan, kemudian sampai dioperasi ini, diodol-odol semua, udah habis sampai ratusan juta. Apa nggak pusing itu, Pak? Nah, kalau sekarang tiba-tiba drop, tiba-tiba bablas. Padahal kemarin kita masih telepon, masih apa, tiba-tiba bablas. Meninggalnya kayak sirna. Enak toh? Kita semua pengennya meninggalnya begitu, langsung sirna begitu aja. Tanpa bikin ribet, tanpa bikin ruwet, tanpa bikin geger di rumah. Haleluya.